Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak jamaah salat asar Masjid Jami Ar-Royan Pondok Gede yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah dan juga kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan asbab ta'lim ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara kita kaum muslim muslimat, mukminin bil khusus al-muallif hadzal kitab wa tawfiq. Laumul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya iblis kam a'da'uka min ummati. Qala khamsata asyara. Nabi pernah tanya kepada iblis, ya iblis, berapa banyak sih musuh kamu dari umatku? Berapa banyak musuh kamu dari umatku? Ya, Nabi nanya, ya. Yang dimusuhi iblis itu siapa-siapa? Ya. Maka iblis mengatakan yang menjadi musuhku itu ada 15 orang. 15 golongan, ya, 15 orang, ya. Ya. Terus yang pertama siapa iblis? Kata iblis, al-awwalu anta ya Muhammad. Yang pertama musuhku itu adalah kamu. Ya. Ini musuhnya iblis yang pertama adalah kamu wahai Muhammad. Nah, ya. Ini Nabi aja yang dimusuhi oleh iblis. Ya. Wasani yang kedua, siapa musuhmu yang kedua? Imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu jadi musuhnya iblis. Makanya kalau enggak ingin jadi musuhnya iblis, jangan adil. Ya, ya. Jadi nanti jadi apa? Ya, jadi anak buahnya iblis, ya, pengikut iblis, peserta iblis. Nah, itu kalau jadi pemimpin kok enggak adil, wah, itu udah aman. Kenapa? Jadi temennya iblis. Tapi kalau dia adil, maka dia akan dimusuhi oleh iblis. Nah, makanya orang sekarang pada pengen enggak dimusuhin iblis itu. Artinya pemimpin-pemimpin ini nggak ingin menjadi musuhnya iblis, ya. Jadi kawan-kawannya iblis. Jadi aman dia itu, aman karena temennya, ya. Wasalisu yang ketiga, siapa iblis yang ketiga, ya. Maka iblis mengatakan musuhku yang ketiga itu ghaniyun mutawadhi'un, orang kaya yang rendah hati. Orang kaya dia nggak sombong, ya, rendah hati. Nah, iya, kalau yang sombong itu memang temennya. Ini musuhnya. Jadi orang kaya, orangnya lemah lembut, baik hati, ya, merendahkan diri. Nah, jelas itu dimusuhi, iblis terus dimusuhi. Bagaimana caranya ini, ya, jadi temennya dia. Nah, makanya susah, ya. Jadi kalau ada orang kaya kok sombong, bilang aja, ya, 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 kamu temennya iblis ya. Gitu. Tapi kalau ada orang kaya kok baik, wah, bapak ini sebetulnya musuhnya iblis, gitu. Makanya
Kalau teman, otomatis kan nanti tempatnya sama. Temennya iblis, berarti nanti kumpulnya sama iblis. Tempatnya di neraka. Memang iblis itu ketika sudah dilaknat oleh Allah, ya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tidak dimati-matikan sampai hari kiamat nanti. Terus apa tujuanmu? Untuk mencari teman-teman anak Adam, ya, di dalam neraka, nemenin saya nanti. Ya, tujuannya dari teman. Untuk apa? Dijadikan teman di neraka. Nanti kalau saya nggak ada temennya nanti ya. Jadi harus nyari bagaimana ini keturunan anak Adam ini biar jadi temanku di dalam neraka. Kenapa? Karena gara-gara Adam itu aku akhirnya jadi di neraka. Ya, karena dulu aku tempatnya itu nggak di neraka. Iblis itu ibadahnya itu ratusan tahun, ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Itu di langit sana temannya malaikat. Bahkan iblis itu, ya, penasehat malaikat. Pinter, ya. Tapi karena sombong, ibadahnya puluhan ribu habis semuanya, hilang semua dengan kesombongan tadi. Ya itu. Makanya orang sombong itu jangan harapkan di surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat biji sawi. Ya, walaupun sekecil bisa, kita juga belum pernah lihat seberapa kecilnya itu enggak bisa masuk surga. Bagaimana kalau dia itu orang beriman, orang iman kepada Allah, yakin kepada Allah, ya sholat, ya puasa. Ya, artinya di situ tidak masuk, ya, dia artinya apa ta? Dia nggak masuk surga, tapi dia harus direbus dulu. Dia harus dicuci dulu kesombongannya, ya, di dalam neraka dulu. Kalau nggak bisa masuk surga, otomatis di neraka. Tapi di nerakanya nggak selama-lamanya. Setelah nanti dibakar di dalam neraka, berapa lama yang Allah tetapkan, selesai itu baru dimasukkan surga. Kesombongannya itu, ya, boro-boro di neraka 1 jam, sedetik aja itu kayak apa, ya? Itu di neraka. Sombong. Kemudian siapa lagi musuhnya? Iblis. Warabi'u tajirun shadiqun. Musuhnya iblis yang keempat itu adalah pedagang yang jujur. Kalau ada pedagang kok jujur, itu musuhi iblis. Dimusuhi iblis. Ya. Dimusuhi iblis itu. Kalau ada pedagang kok jujur, itu dimusuhi iblis. Ya. Jadi maka orang pedagang itu jarang yang jujur. Enggak ada pedagang itu, Pak, ini ada cacatnya sedikit. Nah, dikasih tahu nih. Dibuka-buka kainnya ini. Ini loh Pak, ini loh sudah saya kasih tahu, itu jujur. Tapi pedagang sekarang kan enggak, malah ditutup. Itu ditutupin. Jangankan itu penjual kain, Pak, jualan buah. Ya, jualan buah itu bukan asam atau manis, bagus itu, tapi ditutup yang cacat, yang lubang atau yang ada cacatnya, itu ditutup dengan stempel apa, dengan merek, kan ada New Zealand. Jelas aja. Karena saya juga pernah beli, akhirnya apa loh? Makan dibuka ini, lo kok bolong tutupannya, ditutupis merek itu. Nah, itu berarti kan tidak jujur.
Maka pedagang yang jujur kata Nabi, at-tajir as-shadiq mal anbiya wasyuhada wassolihin. Kata Nabi, orang pedagang yang jujur, tidak bohong, enggak menipu, ya. Itu nanti di surganya bersama Nabi, ya, para anbiya, syuhada, sholihin. Sampai begitu derajat tingginya orang yang pedagang jujur. Pedagang jujur itu bersama Nabi di surga, lu bayangkan. Padahal kan cuma pedagang, tapi itu hadis menunjukkan jarangnya orang yang jujur. Jarangnya pedagang yang jujur, sehingga dikasih hadis bang begitu, ya, tinggi derajatnya. Kalau kamu dagang jujur, ya, maka kamu akan di surga bersama Nabi. Ini artinya apa? Jarang orang yang pedagang jujur itu, karena berat. Ya, kadang-kadang orang pedagang itu bagaimana cara nipunya. Ya, timbangan dikurangi. Ya, kemudian ada yang literan juga diketok di belakang, di bawahnya itu. Ya. Lele dikasih makan banyak-banyak. Ya, ayam dipompa. Ayam itu, coba kalau ayam yang di pasar itu dipompa pakai air dulu atau apa itu, akan melembung. Ya, itu semuanya penipuan-penipuan. Bagaimana dia bisa masuk surga? Karena enggak jujur. Ya, enggak jujur. Kalau pedagang jujur, ya, orang jujur dan dia juga memikirkan saudaranya. Kasih sayang itu luar biasa. Itu ada pedagang di zaman sahabat. Dengan dagang yang jujur dan juga yang ramah tamah, yang baik hati, juga memikirkan pedagang tetangganya. Itu menyebabkan orang Yahudi itu bisa masuk surga, bisa masuk Islam. Jadi ada sahabat dagang itu kan jujur, ya. Jadi di sebelah sini itu sahabat yang dagang, seberangannya itu orang Yahudi dagang. Itu ketika sahabat ini, ya, sudah dapat 1 orang, 2 orang yang beli itu kan. Ini lihat depannya itu kok nggak laku-laku gitu, ya. Maka ketika dia datang ke sini, dia kasih tahu, Pak, itu loh Pak, di depan saya itu, ya, barangnya bagus-bagus. Memang bagus, bagus-bagus ya. Jadi Bapak ke situ aja dulu. Orang ada beli malah disuruh ke temannya, ke tetangganya juga. Kenapa dia kasihan? Dia itu belum ada, yang saya lihat tadi yang beli ke situ belum ada. Sedangkan saya sudah ada 1, 2, 3 kan, sudah cukup. Nah, akhirnya dia kan dialihkan, itu Pak ke sana Pak. Nah, kira-kira ada enggak orang pedagang? Boro-boro. Ya, pedagang sekarang saja penipuannya itu wah luar biasa. Dia nyari orang, kamu pura-pura nawar. Jadi ada 1, 2, 3. Dia enggak beli, cuma suruh meramaikan, nanti pura-pura nawar sini gitu. Ya, itu untuk menarik orang biar tertarik bisa beli di situ, promosi. Nah, kalau udah begitu nanti dia udah tahu beli ini beli. Dia nanti ditawar, dia nawarnya 100.000, kan dia udah 105 dah. Untuk apa? Untuk menaikkan orang tadi, padahal dia cuma bohong. Akhirnya dia berani, ya udahlah, gak apa-apa lah 105. Padahal ini adalah temannya pedagang. Nah, untuk memancing orang itu biar berani beli. Saya kadang-kadang, itu berani ya 105 ya udahlah nggak apa-apa. Nah, itu cara penipuan pedagang. Bagaimana dia bisa, ya, masuk surga, tapi dia aman. Amannya apa? Temennya siapa? Iblis, ya. Kalau dia jujur, dagangnya jujur, jadi musuhnya iblis. Wal hamisu, yang kelima, musuhnya iblis siapa? Kamu iblis. Kata Nabi, alimun, orang alim. Orang yang sholatnya khusyuk. Nah, orang alim yang sholatnya khusyuk, itu adalah musuhnya iblis. Ya. Jadi kalau pengen temennya setan, nggak usah alim. Ya, temen saya. Ya. Oh, iya itu. Itu
musuhnya iblis, orang alim. Kemudian wasadisu yang keenam, kata iblis, musuhku yang keenam itu mukminun nasihun, yaitu orang mukmin yang tukang nasihati. Orang mukmin yang nasihati, ngajak orang yang baik, nasihati orang baik, itu musuhnya iblis. Musuhnya iblis. Ya. Makanya iblis itu memang luar biasa itu. Iblis itu, Pak, ya, itu ada departemennya juga ada. Ada perkantoran juga ada. Dikira enggak ini, dikoordinir bagus, ada perkantoran. Ya, iya. Jadi setiap hari musyawarah. Jadi setiap hari itu musyawarah. Kita aja enggak setiap hari musyawarah. Kalau dia itu musyawarah setiap hari. Laporan kepada raja iblis. Ini bagian orang ini bagian apa kamu? Tugasnya saya bagian menggoda orang biar berantem. Ini biar bunuh-membunuh. Ini biar memfitnah. Ini biar mendolimi. Ini biar orang itu mau korupsi. Semua itu ada. Kemudian nanti laporan semua. Itu ada. Ya. Ada. Ya. Ya tuh pokoknya. Ya, termasuk ya kalau Yahudi memang temennya iblis. Ya, Yahudi temennya iblis. Dikatakan kemarin waktu ada berapa bulan itu sudah aman-aman. Tanggal 18 kemarin sudah dihancurin lagi Gaza. Nah, ya. Coba orang itu makanya sebetulnya jangan percaya dengan Yahudi. Sudah diterangkan ya di dalam Al-Qur'an itu sudah kasih tahu semua. Jangan percaya. Jangan percaya dengan orang Yahudi karena di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan, di zaman Nabi juga sudah disampaikan. Jangan percaya dengan Yahudi karena Yahudi itu hari ini A, besok B. Orang Yahudi. Jangankan sama manusia, sama Allah aja ya mengingkari janjinya. Itu sama Allah yang menciptakan dia. Apalagi sama manusia, apalagi sama orang-orang Gaza. Palestina. Pokoknya itu sudah sifat ya, sifat orang Yahudi itu memang begitu. Ya. Ya. Jadi emang makanya Yahudi itu orang-orang yang nantinya ketika Nabi Isa turun, orang Nasrani pada masuk Islam, percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ya, utusan Allah, dia percaya. Dia percaya. Kenapa diluruskan Nabi Isa alaihissalam bahwa aku ini bukan anak Tuhan. Bagaimana aku anak Tuhan? Aku juga makan sama dengan kamu. Ya, minum seperti kamu. Kan aku juga buang air besar kalau perut itu sudah kenyang. Aku juga sama buang air besar, buang air kecil. Sama dengan kamu, aku juga tidur. Kalau ada Tuhan tidur, dunia ini hancur. Coba kalau nggak percaya, kamu bawa nampan saja. Nampan, isi makanan. Kemudian pegang, berdiri, terus malaman, terus sampai kamu kuat berapa lama. Pasti kamu akan tidur, ngantuk. Kalau ngantuk, yang kamu pegang, jatuh nggak? Jatuh berantakan. Lah ini dunia ini kalau ada Tuhan kok ngantuk, apalagi tidur, ya malah remek semua lah. Itu menunjukkan bahwa bukan Tuhan. Itu difahami itu, ya. Tapi orang Yahudi ya memang sudah begitu ya. Ya, karena apa? Nggak dapat hidayah. Kan sudah dikatakan orang Yahudi itu dimurkai Allah. Orang Nasrani disesatkan Allah karena kelakuannya dia. Karena orang Yahudi itu pinter tapi kleblinger. Ya. Kalau orang Nasrani itu bodoh, maka tersesat, dibohong-bohongi, ya dia mau. Baik. Kemudian siapa lagi yang menjadi musuhnya itu iblis? Ya, mukminun rahimun yasabiu mukminun rahimun. Orang mukmin yang kasih sayang, ya. Itu jadi musuhnya iblis. Orang mukmin, ya, orangnya kasih sayang kepada sesama. Nah, itu jelas itu musuhnya iblis. Wasaminu yang ke-8 taibun sabitun ala taubatihi, yaitu orang yang bertobat dan dia berpegang teguh dengan taubatnya, artinya taubatan nasuha.
nggak diulangi lagi. Dia tobat, kemudian tidak lagi mengulangi lagi. Betul-betul tobat, ya. Nah, itu jadi musuhnya iblis. Lah kalau hari ini tobat, besok berbuat lagi maksiat. Kemudian dia tobat, besok lagi diulangi lagi. Nah, itu temannya setan, ya. Tapi kalau tobat dipegang tobatnya, karena tobat itu istilahnya itu syaratnya kan harus menyesal, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya tobat nasuha. Itu kalau dia begitu, nah itu jadi musuhnya iblis. Yang ke-9, wattasi'u mutawarri'un anil haram. Yang ke-9 ini adalah orang yang menjaga hidupnya ini dari keharaman. Ya makannya, minumnya, pakaiannya, semua dijaga. Itu namanya wara', ya, dari haram. Jadi enggak mau. Ya, orang subhat juga enggak mau, apalagi haram. Nah, itu jadi jelas orang yang bisa menjaga keharaman itu jadi musuhnya iblis. Kemudian wal ashiru yang ke-10 mukminun yudawimu ala taharah, orang mukmin yang membiasakan wudu, artinya dia suci terus. Mudawamah ala taharah itu dia kalau batal wudu lagi, batal jadi melazimkan membiasakan suci di dalam dirinya itu. Ya, ini kayak sahabat Bilal bin Rabah itu punya amalan kalau batal wudu, kemudian wudu sholat, batal wudu lagi, sholat lagi. Maka pada satu hari Nabi SAW itu ya panggil, "Hai Bilal, apa sih amalan kamu? Aku melihat terompah kamu kok sudah jalan-jalan di surga. Kamu masih di dunia, tapi sendal kamu itu sudah di surga. Amalan kamu apa?" Padahal Nabi nggak mengajarin tuh. Ya, Nabi nggak ngajarin. Apa kata sahabat Bilal? Ya Rasulullah, kalau saya batal, ya aku wudu, kemudian aku sholat, terserah kemauan saya. Jadi kalau batal wudu lagi. Ya, itu menjaga kesucian. Itu kalau begitu luar biasa. Tapi jadi musuhnya iblis. Biar apa? Maksudnya biar kamu jangan wudu mulu, batal wudu. Kamu nanti jadi orang suci terus ini. Kan batal wudu lagi, terus sholat lagi, ya. Kemudian wal hadi asyara, dan yang ke-11 musuhnya iblis itu mukminun katsirus shadaqah, yaitu orang mukmin yang banyak sedekahnya. Itu jadi musuhnya iblis. Ada orang mukmin yang banyak sedekahnya, itu dimusuhi oleh iblis. Kalau ingin jadi temannya iblis, nggak usah banyak-banyak sedekah. Ya, tapi kalau ingin jadi musuhnya iblis, banyakin sedekah. Tapi musuhnya iblis itu berarti tidak bareng, tidak sama iblis nanti di akhirat. Tapi kalau temannya iblis itu sama temannya iblis, tempatnya juga sama. Ya. Wasani asyara, dan yang ke-12 mukminun yaitu hasanul khuluq. Kalau khuluq itu akhlak, ya. Kalau khalqun itu penciptaan. Jadi yang ke-12 itu orang mukmin yang baik budi pekertinya, ya, akhlaknya baik. Tuh, budi pekertinya kok sopan santun, tata tuturnya itu lembut. Ya, orangnya bergaulnya juga sopan. Nah, itu jelas itu musuhnya iblis. Tapi kalau orang yang Islam ke ugal-ugalan, cuawaan, ya, ngomong di mana-mana itu enggak mau tahu. Nah, itu berarti temannya iblis. Ya. Kemudian wasalis asyara mukminun yanfa'un nas. Yang ke-13 musuhnya iblis itu orang mukmin yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia, orang yang berguna untuk lain, yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini orang ya bantu sana, bantu sini, walaupun dengan tenaga, dengan apa saja. Nah, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apa saja profesi kita, apa saja kemampuan kita. Kalau bermanfaat untuk orang lain berarti termasuk khairun nas. Sebaik-baik orang manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Ya apa saja, ringan tangan, bantu sana, bantu pokoknya apa saja yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian warabi asyara dan yang ke-14 hamilul Quran, ya. Orang yang hafal Al-Qur'an, ya, yang mendawamkan bacaannya, artinya orang ahli Quran, hafal Al-Qur'an, yang selalu dia membaca Al-Qur'an. Nah, itu menjadi musuhnya iblis. Dan yang terakhir, ya, wal khamis asyara, yang ke-15 musuhnya iblis, qaimun bil laili, orang yang qiyamul lail. Orang yang bangun malam, sholat tasbih, sholat tahajud, qiyamul lail, apalagi di malam tanggal 23 nanti. Ya, 23 malam itikaf. Malam itikaf 10 hari, cuma nanti malam adalah malam yang ganjil. Ya, malam ganjil dan ditambahkan pengalaman daripada Imam Ghazali, kalau awal Ramadan dimulai hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 23 malam nanti. Kalau Pak Nur, kalau nggak ke masjid, itu rugi. Karena malam ini malam Lailatul Qadar. Ya. Jangan tertipu dengan bola. Bola nggak bisa memasukkan ke surga. Ya. Orang tertipu dengan bola. Ya. Ya. Banyak orang Islam yang tertipu dengan apa? Dengan bola. Memang sudah dirancang Yahudi. Dari zaman kita masih kecil, kalau ada yang namanya bola yang tingkatannya dunia ya, itu selalu Ramadan. Dari dulu itu. Ya, dari dulu itu. Tapi orang Islamnya itu enggak paham. Ya, enggak paham. Ya. Bagaimana paham? Karena dia juga menjadi temannya setan. Yahudi kan temannya setan. Ya. Jadi yang ke-15 adalah qaimun bil laili wan nasu niyamun, orang-orang pada tidur, dia bangun malam untuk qiyamul lail, bukan nonton bola, ya. Untuk qiyamul lail bukan nonton bola. Ya. Orang yang tertipu itu orang yang nonton bola, tidak sholat qiyamul lail. Lebih-lebih di bulan Ramadan itu orang tertipu. Tertipu karena dia mengutamakan syahwat, kesenangan sementara dunia, tapi dia kehilangan qiyamul lail. Padahal di bulan Ramadan, lebih-lebih di tanggal ganjil nanti malam 23 Ramadan, insyaallah malam Lailatul Qadar. Jadi berapa tadi musuhnya iblis? 15. Kita ada enggak di dalamnya jadi musuhnya iblis? Kalau enggak jadi musuhnya iblis, berarti jadi temannya iblis. Mana ada kita ini di sini? Ya, coba dilihat. Ya, ada di situ mukminun rahimun, orang mukmin yang kasih sayang, ada kasih sayang di dalam hati. Atau misalnya orang yang taubatan nasuha masuk. Orang apa lagi? Yaitu orang yang menjaga halal haramnya, dijaga, itu musuh. Dan mukminun hasanul khuluq. Dan kalau kita menjadi orang yang akhlaknya baik, berarti masuk di situ. Jadilah orang yang berakhlak baiknya. Yang ke-13 mungkin kita masuk ke sini, yaitu orang mukmin yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu bermanfaat semuanya. Ya mau ustadz kayak, mau tukang tukang batu, tukang becak, semua kan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apapun bisa untuk nolong orang lain, ya, bermanfaat orang lain, ya, termasuk ya yang mengambil video ini juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi masuk di situ jadi musuhnya iblis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang yang bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan,
dan Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.